Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor pariwisata yang sudah pulih kembali 124% kenaikannya dari Januari sampai dengan Oktober 2023. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Sektor pariwisata tumbuh positif di tahun 2023 ini. Untuk itu, pemerintah terus memaksimalkan potensi industri pariwisata di tanah air. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyambut baik rencana pembentukan Indonesia Tourism Fund untuk meningkatkan pertumbuhan industri parekraf di tanah air. Ditargetkan pada 2024, dana kelola Indonesia Tourism Fund bisa mencapai 2 triliun rupiah. Menparekraf menjelaskan Indonesia Tourism Fund atau Dana Kepariwisataan Indonesia ini merupakan sebuah dana yang difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan event promosi pariwisata dan juga nation branding atau peningkatan image Indonesia di mata dunia. Untuk jumlah devisa pariwisata tahun depan 2024 diperkirakan di atas 200 triliun rupiah. Dan ini yang mendorong tadi Bapak Presiden menyetujui Indonesia Tourism Fund karena sumbangsihnya bukan hanya terhadap penciptaan lapangan kerja sekitar 25 juta lapangan kerja, tapi juga devisa perekonomian yang sudah di atas 4% kontribusinya terhadap PDB. Di sisi lain, Kemenparekraf juga akan segera menyusun calendar of event yang akan mendapat dukungan Indonesia Tourism Fund. Menparekraf berharap segera diterbitkan Perpres terkait Indonesia Tourist Fund di bulan ini, sehingga tahun 2024 dana pariwisata ini bisa segera dioperasikan untuk menghadirkan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, di sisi lain, Badan Pusat Statistik mencatat hingga Oktober 2023 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 9,49 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat sekitar 124,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 9,49 juta hingga Oktober 2023. Jumlah tersebut melampaui target yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo yakni 8,5 juta pada 2023. Jika melihat menurut persentasenya, kunjungan Wisman secara kumulatif meningkat sebesar 124,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski telah melampaui total kunjungan Wisman pada 2022, jumlah tersebut belum mampu menyamai level pada 2019 atau sebelum pandemi COVID-19. BPS mencatat kunjungan Wisman selama Januari hingga Oktober 2019 mencapai 13,4 juta, sedangkan secara total mencapai 16,1 juta kunjungan. Adapun pada Oktober 2023, jumlah kunjungan tercatat sebanyak 978.500 kunjungan. Jumlah ini sedikit menurun 8,57% secara bulanan, tetapi naik 33,27% secara tahunan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, kunjungan turis asing melesat 124%, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ngadiman. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Pariwisata Nasional. Selamat pagi Pak Ngadiman. Selamat pagi. Ya, salam sehat Pak. Sehat selalu. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Ngadiman. Tadi sudah disampaikan, ini BPS mencatat kunjungan wisatawan mancanegara Januari sampai dengan Oktober tahun ini naiknya 124,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 lalu. Apa yang bisa teman-teman Asparnas lihat begitu, cermati dengan adanya kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara ini Pak? Ya, tentunya kita senang sekali bahwa pertumbuhan pariwisata kita naik dibandingkan dengan tahun lalu, ya. Tapi kami juga mencermati bahwa kenaikan ini masih di bawah sebelum pandemi. Jadi kita memang perlu kerja keras, masih perlu kerja keras untuk mengembalikan keadaan normal. Jadi kami melihat ini belum masuk ke tahap normal. Tapi tentunya kita senang sekali, ya, Bali sudah mulai ramai dibandingkan tahun lalu, Labuan Bajo juga ramai,
Lombok juga ramai dibandingkan tahun lalu, relatif lebih bagus. Bahkan di daerah-daerah lain saya juga mendengar beberapa kawan di Bintan sudah mulai masuk, hotel sudah mulai buka kembali, beberapa hotel. Jadi itu kita cukup bangga lah dan cukup. Ya, baik. Pak Ngadiman, nampaknya kami mengalami gangguan sinyal komunikasi begitu. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Apakah dengan kondisi tadi mencerminkan bahwa kita memang masih dalam proses perbaikan begitu pasca pandemi COVID-19? Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data terkait dengan sektor pariwisata di Indonesia. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan lihat kunjungan wisatawan mancanegara menurut kebangsaan. Ini data per Oktober 2023. Kita lihat Singapura yang mendominasi untuk kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada bulan Oktober 2023 mencapai 89.900 kunjungan. Sementara Australia menempati. Ya, mohon maaf pemirsa, ini nampaknya kondisi dari grafis terbalik. Kita lihat dari Malaysia yang paling tinggi 138.600, kemudian Australia di posisi kedua 129 ribuan dan Singapura 89.900 kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Baik, dan selanjutnya kita lihat provinsi tujuan utama dari perjalanan wisatawan mancanegara khususnya dari Nusantara, pemirsa. Ini pergerakannya untuk kunjungan ya. Memang di bulan Oktober tercatat 62,7 juta kunjungan untuk wisatawan Nusantara. Baik, dan berikutnya kita akan sampaikan satu informasi lagi di mana Badan Pusat Statistik menyebutkan pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19 kian terasa dan berdasarkan data BPS, kunjungan Wisman di Indonesia pada Oktober 2023 naik 33,27% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu. Pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19 kian terasa. Hal tersebut tercermin dari jumlah perjalanan wisatawan mancanegara yang terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Oktober 2023, kunjungan Wisman di Indonesia mencapai 978,50 ribu kunjungan. Angka tersebut mengalami kenaikan 33,27% dibandingkan bulan yang sama pada tahun lalu, yang mencapai 845,15 ribu kunjungan. BPS mencatat kunjungan Wisman ke Indonesia pada Oktober 2023 didominasi Wisman yang berasal dari Malaysia sebesar 14,16%, Australia sebesar 13,18%, dan Singapura sebesar 9,17%. Secara kumulatif, BPS mencatat kunjungan Wisman pada Januari hingga Oktober 2023 mencapai 9,49 juta orang, meningkat 124,3% dari periode yang sama pada 2022. Total jumlah kunjungan Wisman sampai dengan bulan Oktober 2023 ini sudah lebih tinggi daripada total kunjungan Wisman sepanjang tahun 2022. Namun total kunjungan Wisman pada sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 ini masih lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 atau sebelum pandemi. Kalau di tahun 2019 itu sebelum pandemi total kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 13,5. Sepanjang Januari hingga Oktober 2023, sebagian besar kunjungan Wisman masuk melalui Bandara Ngurah Rai yang mencapai 46,06% atau mencapai 4,37 juta kunjungan, yang didominasi Wisman asal Australia yang mencapai 24,9%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney mendukung penyelenggaraan Force Sprint Challenge Indonesia di sirkuit Mandalika. Event ini diyakini akan menjadikan Mandalika sebagai destinasi sport tourism.
Selaku holding BUMN Pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injourney mendukung langkah PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC yang akan menggelar Porsche Sprint Challenge Indonesia di sirkuit Mandalika pada tanggal 8 hingga 10 Desember 2023. Dianggap Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Injourney, Maya Watono menilai event balap mobil roda 4 di sirkuit Mandalika ini diyakini akan dapat menjadi magnet bagi calon investor baru, sehingga memberikan dampak positif yang cukup luas secara ekonomi dan pengembangan Mandalika sebagai kawasan sport tourism. Dengan ada event ini, bayangkan betapa banyak investor yang akan datang ke Mandalika. Karena kita mau menyajikan sesuatu yang berbeda dan juga premium roda 4 gitu. Dan tadi aja Pak Andi udah ditelepon berapa banyak gitu kan. Itu adalah economic impact yang tidak hanya seketika saat event, tapi multiplier effect yang berkelanjutan untuk sustainable ke depan. Tadi Pak Andi menyampaikan ada merek-merek lain yang sudah berminat. Bukan tidak mungkin kita akan menerima semuanya. Tentunya semua kita harus berkolaborasi dengan pihak stakeholder ini, Injourney, dan juga semua stakeholder terkait, Pemprov juga, masyarakat juga, supaya acara ini menjadi baik dan sukses. Tapi paling tidak ini menegaskan Mandalika sebagai kawasan sport tourism. Seperti diketahui, event balap mobil Porsche Sprint Challenge Indonesia di sirkuit Mandalika ini telah mendapatkan homologasi melalui pengurus Ikatan Motor Indonesia. Nantinya, Porsche Sprint Challenge Indonesia juga akan digelar kembali di bulan Januari tahun 2024 sebanyak 2 kali. Adapun jumlah mobil yang akan berlaga pada balap Porsche Sprint Challenge ini akan berjumlah 10 unit, salah satu di antaranya dikemudikan pembalap asal Indonesia. Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ngadiman, Ketua Umum Asosiasi Pariwisata Nasional. Baik, Pak Ngadiman. Halo? Ya. Baik Bapak. Kita akan lanjutkan kembali Pak perbincangan kita ini terkait dengan industri pariwisata nasional. Tadi memang ada kenaikan yang signifikan begitu ya, 124% Januari sampai dengan Oktober. Tapi Anda melihat kira-kira ini masih ada PR tidak sih yang harus dituntaskan begitu kalau kita bicara mengenai lokasi-lokasi wisata, kunjungan-kunjungan wisata lainnya begitu di Indonesia. Ya halo? Baik, nampaknya komunikasi kami terputus kembali begitu dengan Bapak Ngadiman. Tadi memang kita masih membahas terkait dengan industri pariwisata. BPS sudah menyebutkan bahwa dari tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia begitu pasca pandemi COVID-19 yang sempat meluluh lantakan industri ini sebenarnya sudah mulai menunjukkan tren perbaikan 124% begitu pertumbuhannya, dan ini menjadi salah satu hal yang tidak dipungkiri juga bisa memberikan kontribusi yang cukup besar ya terkait dengan aktivitas ekonomi di Indonesia. Baik, dan berikut ini pemirsa akan kami sampaikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda, di mana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan nilai penggalangan dana sepanjang tahun 2024 dapat mencapai 200 triliun rupiah, di mana Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal menjelaskan bahwa target tersebut masih sejalan dengan prospek ekonomi 2024 yang merupakan tahun pemilu. Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan tahun 2024 masih akan menjadi tahun yang penuh tantangan. Untuk itu OJK memperkirakan nilai penggalangan dana di pasar modal dapat mencapai sekitar 175 triliun hingga 200 triliun rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Jayadi menjelaskan bahwa proyeksi tersebut mempertimbangkan sejumlah faktor seperti pembelian umum, pertumbuhan ekonomi global, dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Inarno menyebut pihaknya optimistis namun konservatif memandang 2024 yang merupakan tahun pemilu dengan menargetkan penghimpunan dana pada level sama seperti 2023. Apalagi prediksi IMF dan World Bank telah merevisi ke bawah target pertumbuhan ekonomi global dan juga pemerintah Indonesia yang juga memproyeksikan pertumbuhan lebih kecil yaitu 5,2% pada 2024 dibandingkan tahun ini yang sebesar 5,3%. 2024 5,2 sementara sebelumnya adalah 5,3. Oleh karena itu dalam mentargetkan tahun ke depan kita target kita adalah sama dengan tahun lalu ya.
antara 175 sampai dengan 200 triliun. Inarno menambahkan bahwa hingga November 2023 total penghimpunan dana di pasar modal masih tinggi. Tercatat penghimpunan dana tersebut mencapai 230,59 triliun dengan 74 emiten baru tercatat hingga 30 November 2023. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, sementara itu menjelang memasuki tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan yakin prospek ekonomi domestik masih tumbuh baik. Untuk itu, OJK memperkirakan pertumbuhan kredit masih tumbuh positif dan pihaknya akan terus mendorong perbankan dalam fungsi intermediasi. Ya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai menjelaskan bahwa prospek ekonomi yang positif akan meningkatkan peluang pertumbuhan kredit. Untuk itu, OJK akan menelaah rencana bisnis bank 2024 sebagai upaya dalam mendorong peningkatan penyaluran kredit. Dian menjelaskan rencana bisnis bank sebagai acuan dalam mendorong kebijakan kredit 2024 ini sejalan dengan semangat mendorong kredit UMKM sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan kredit di tahun yang penuh tantangan. OJK mencatat bahwa pada bulan Oktober 2023, kredit tumbuh tipis sebesar 8,99% secara tahunan atau menjadi 6.903 triliun rupiah. Dan pertumbuhan tersebut ditopang oleh kredit investasi sebesar 10,22%. Sementara pertumbuhan dana pihak ketiga pada bulan Oktober 2023 menjadi 3,43% sebesar 8.199 triliun rupiah. Tapi intinya adalah demikian ya teman-teman sekalian, tentu di samping RBB juga OJK melakukan melakukan juga survei, melakukan research dan lain sebagainya untuk melihat bagaimana sih sebetulnya pertumbuhan kredit kita di tahun 2024 nanti. Tapi overall saya akan bisa mengatakan bahwa kita masih sangat optimistis dengan pertumbuhan kredit ke depan dan kita jangan lupa ya pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun ini sudah terus. Baik, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Kami masih akan kembali dengan tema pembahasan menarik lainnya terkait dengan meneropong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024. Kami segera kembali.